Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Sehat semua kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah di-download materinya? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi kalau seandainya Ibu tanya, kalian sudah paham semuanya ya? Sudah bisa menjawabnya, bukan? Sudah? Insya Allah, Bu. Coba dulu kameranya dibuka semuanya. Nah, dibuka semuanya. Iya, dibuka semuanya. Di situ yang pertama ada yang dinamakan data ya. Data, jenis-jenis data. Apa itu data? Deskriptif dan macam sebagainya. Lantas juga ada namanya ukuran penyebaran data dan juga ada kemiringan. Ya, kemiringan yang bisa dicari dengan dua rumus. Ya, dua rumus. Ibu mau tanya dulu sebelum Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran si Putri Patiah. Apa itu ukuran penyebaran? Ya, silakan. Apa itu ukuran penyebaran, Patiah? Udah dibaca bukan materinya? Sudah? Sudah, Bu. Coba jelaskan secara singkat aja. Intinya kamu itu, ya, silakan. Ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda. Oke, keragamannya ya. Jadi ukuran penyebaran adalah untuk menilai keragaman dari data-data tersebut. Ada bahasa lain lagi selain yang diungkapkan oleh Putri Patiah, si Widya Adelina? Menurut kamu gimana ukuran penyebaran itu? Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Iya, bisa juga semacam itu. Jadi seberapa perbedaannya antara ukuran pusatnya. Jadi kalau ukuran pusatnya itu apa? Ini suatu data, ukuran pusatnya itu dimaksud itu apa ukuran pusatnya? Si Muhammad Adriansyah Pratama Lubis. Mana si Muhammad Adriansyah Pratama Lubis? Jadi ukuran yang membedakan perbedaan antara ukuran pusatnya. Ukuran pusatnya itu apa? Adriansyah, ukuran pusat data. Berarti ukuran pusat. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai ukuran pemusatan. Nah, jadi di ukuran pemusatan itu apa saja? Ukuran pemusatan itu ada range, ada deviasi, sama ini, Bu. Enggak salah itu. Ukuran pemusatan kemarin yang kita bahas di minggu kemarin. Ukuran pemusatan. Suatu data menyebar. Kita mau tahu pemusatannya di mana, berarti di min, median, sama modus, Bu. Iya, min, median, atau modusnya. Ya, jadi ukuran pusat membedakan penyebaran ataupun perbandingan perbedaannya dari ukuran pusatnya. Dan salah satu contohnya yaitu min, median, dan modus. Kenapa? Nanti pada saat kita mencari ukuran penyebaran tersebut, kita gunakan angka-angka tersebut. Jadi kalau seandainya Ibu tanya, coba kalian hitung ukuran deviasinya ataupun ukuran penyebarannya, maka kita sebelum mencari nilai tersebut, kita harus mencari dulu reratanya, median, dan modus, yang mana itu masuk di dalam perhitungannya. Ya, jadi itulah yang dibandingkan, yang dilihat arahnya begitu. Oke.
Selanjutnya, di sini juga kalian sudah lihat tadi, ukuran penyebaran itu yang sering dilihat itu dari segi yang mana saja ukuran penyebaran tersebut. Rahmaini Hitsa Ruslan. Di ukuran penyebaran ini, apa aja yang dilihat? Belum dibaca berarti ya semua ada di materi kita. Ya, hanya sebelum waktunya datang, Ibu biasanya sudah kirim bahan ajar supaya kalian bisa pelajari, dan apabila ada sesuatu hal yang kalian tidak mengerti, kalian bisa langsung tanyakan gitu ya. Jadi kita sudah tahu sedikit, oh ini materi kita hari ini, makanya bahan ajarnya sudah Ibu kirim dari semalam, ya, dari tadi malam. Oke? Oke, baiklah. Itu sebagai pengantar kita supaya kita tidak ngantuk di pertemuan kita ini. Artinya apa? Kalian juga merespon pembelajaran, bukan hanya Ibu aja yang ngomong di sini. Jadi kalian juga harus ikut berpikir, oh, ukuran penyebaran rupanya ini ya gitu. Lantas ada satu lagi materi yang sudah Ibu kirim, itu adalah kemiringan. Kemiringan, coba si Putri Handayani. Mana si Putri nih? Putri, mana fotonya? Mana gambarnya? Apa itu ukuran kemiringan? Menurut saya, Bu, ukuran kemiringan itu dia tidak simetris atau melenceng. Iya, kemencengan. Jadi itu biasanya terlihat pada gambar apanya? Kurva. Iya, kurvanya. Biasa itu kan ada namanya kurva normal. Kalau kurva normal itu gambarnya lonceng ya, tegak ya. Namun kalau dia ada kemiringan, kemencengannya itu berapa? Inilah kita akan lihat. Bisa kita cari menggunakan rumus yang ada di situ. Jadi kalau dia negatif berarti dia kemiringannya ke kiri. Kalau dia positif, kemiringannya dia ke kanan. Oke. Jadi itulah. Jadi hal-hal apa saja apabila kita ingin mencari nilai kemiringan atau kemiringan, data apa saja yang diperlukan di situ? Si Meldiman Tampu Bolon. Meldiman Tampu Bolon, apabila kita mau mencari nilai kemiringan, nilai apa saja yang harus kita punya supaya nilai tersebut bisa kita kalkulasi di dalam rumusnya. Meldiman? Mana suaramu? Atau Renaldi Muhammad? Ini gaya mungkin dipasang aja nih zoom-nya. Pigi orangnya kali ya. Mana si Meldiman? Ya, Meldiman mana? Ini zoom-nya Ibu selalu. Ini ya, Ibu selalu rekod, jadi Ibu tahu siapa saja yang aktif di dalam kelas kita. Nah, siapa yang aktif? Jadi Ibu lanjutkan untuk penjelasannya di sini. Ibu akan share screen dan kita akan bahas bagaimana cara mencarinya dan menghitungnya. Ya, menghitung untuk nilai penyebaran data tersebut. Ya. Jadi biasanya itu untuk mengetahui apakah misalnya si A dan si B mempunyai nilai rata-rata yang sama. Namun rata-rata itu tidak bisa menggambarkan apakah nilai mereka itu homogen atau tidak. Jadi untuk mengetahui kehomogenan dari data tersebut, makalah dilihat ukuran penyebaran data ini. Jadi di situ nanti dicari ranknya. Kalau suatu data rank antara titik pusat dengan nilainya itu terlalu jauh, maka kehomogenannya itu kurang bagus. Sehingga data yang nilai ranknya itu lebih rendah, itu akan jauh lebih baik. Oke. Oke, kita perhatikan dari sini ya. Nah,
Jadi sini penyebaran data, penyajian data statistik dalam berbagai bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik masih belum bisa membuat angka menjadi berbicara. Artinya apa? Belum bisa tergambarkan angka-angka tersebut. Ya, begitu maksudnya. Lantas, untuk dapat membuat suatu data berbicara dan bermakna, bisa menggunakan ukuran tendensi pusat data. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas bersama, yaitu mengenai rata-rata hitung, rata-rata pertengahan, dan modus. Akan tetapi dengan cara di atas dirasa masih belum cukup tajam dan teliti. Karena belum dapat diketahui bagaimana penyebaran, pemencaran, ataupun variabilitas data yang sebenarnya. Jadi kalau dari yang ini kita belum bisa melihat penyebarannya itu betul-betul merata atau tidak. Memang ini juga sudah termasuk menghitung penyebaran data. Namun itu belum begitu cukup tajam dan belum teliti. Sehingga untuk mendekati ketelitian kita gunakan ukuran penyebaran data yang ini, ya, yang bisa kita lihat di sini, ya. Lihat sini ya. Ini sebagai contoh kita perhatikan. Min dari hasil tes bahasa Arab dari 2 kelompok, yaitu kelompok 1 asal SMP dan kelompok 2 asal MTS adalah sama 50. Artinya rata-rata mereka 50. Ternyata nilai bahasa Arab siswa asal SMP tersebar antara 0 sampai 100. Ya, berarti ranknya itu tinggi ya. Sementara yang dari MTS itu tersebar antara 40 sama 60. Ya, ternyata terdapat perbedaan kualitas belajar yang menonjol. Oke, kita lihat lagi di sini. Galang dan Awan adalah 2 orang calon tes seleksi. Ya, ada 5 mata pelajaran. Inilah rata-ratanya, kita perhatikan di sini. Rata-rata keduanya sama, yaitu 60. Tapi nilai Awang lebih bervariasi daripada nilai Galang. Ya, jadi dapat disimpulkan nilai Galang lebih stabil dibandingkan nilai Awang. Inilah yang menjadi sesuatu itu bermakna. Kalau kita lihat hanya rata-ratanya saja, kita belum bisa mengetahui kevalitan ataupun keragaman dari nilai tersebut. Namun setelah kita lihat dari ukuran penyebaran datanya itu, ranknya itu seberapa besar, kalau dia ranknya lebih kecil, penyebaran datanya, kehomogenannya itu jauh lebih bagus. Jadi perlu ketajaman analisis untuk mengetahui variabilitas dan penyebarannya, yaitu dengan variabilitas data atau ukuran penyebaran data, atau istilahnya measure of dispersion. Ya, itulah. Jadi penyebaran data, statistik yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data itu diantaranya adalah dengan melihat rank, deviasi, dan variansinya. Rank ini adalah batasan, ya, selisih, ya. Varian itu adalah keragaman data tersebut. Ya. Jadi kalau rank itu adalah ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi, itulah rank. Ya. Inilah rumusnya. Kalian sudah baca semuanya ya. Oke, Bu lanjut aja. Jadi untuk mencari rank kita bisa lihat di sini ya. Inilah ada langkah-langkahnya. Dari nilai yang terbesar dikurang nilai yang terendah. Inilah kita dapatkan RHL-nya. Maka min rata-ratanya ini sama semua. Namun dia mempunyai rank yang berbeda. Yang ini ranknya lebih besar, lebih kecil, ini ranknya 0. Sehingga kalau kita lihat secara kasat ataupun hanya lihat begini aja, kita bisa lihat rank yang terendah itu jauh lebih bagus. Ya, menunjukkan bahwa makin kecil jarak penyebaran nilai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi akan makin homogen ataupun concentrated distribusi nilai tersebut. Sebaliknya semakin besar ranknya,
maka akan makin berserakan atau bervariasi nilai-nilai yang ada dalam distribusi nilai tersebut. Itulah ya. Jadi semakin kecil rank, maka min yang diperoleh bisa dianggap representatif. Artinya apa? Representatif itu data yang menunjukkan suatu kebenaran data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi suatu data yang bagus itu adalah data yang representatif. Sebaliknya semakin besar rank, maka minnya semakin meragukan. Ya, semacam itu ya. Jadi suatu data yang baik adalah di mana ranknya itu mendekati nilai 0. Jadi inilah kelebihan dan kekurangan rank, ya, dapat digunakan dalam waktu singkat untuk menggambarkan penyebaran data. Sifatnya labil dan kurang teliti karena tergantung nilai ekstrimnya. Kalau nilai ekstrimnya itu terlalu tinggi, maka ranknya akan terlalu jauh. Jadi pada saat kita mengolah data, apabila ada pencilan data yang terlalu tinggi, kita bisa buang saja. Kenapa? Karena akan mempengaruhi data yang lainnya dan pengolahan data kita bisa menjadi rusak. Ya, nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu artinya apa? Yang mencolok, yang terlalu jauh dari nilai rata-rata. Ya, tidak memperhatikan distribusi yang terdapat dalam rank itu sendiri. Oke? Itulah kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya kita masuk ke deviasi. Deviasi itu apa? Adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Nah, jadi kalau sudah kita cari nilai rata-rata hitung, selisihnya itulah deviasinya. Ya, jadi ada dua jenis deviasi. Deviasi yang berada di atas min itu yang positif. Deviasi yang berada di bawah min adalah deviasi negatif. Misalkan ibu mempunyai nilai, ini langsung kalian kalkulasi sekarang ya. Nilai ibu adalah 60, 70, 80. Coba hitung, rata-ratanya berapa? Lantas deviasinya berapa? 60, 70, 80. Rata-ratanya berapa? Muhammad Adrian? Ayo hitung, pakai kalkulator juga boleh. 60, 70, 80. Berapa nilai rata-ratanya? 210, Bu. Berapa? 210. 210 rata-ratanya. Oh, Kalau mencari nilai rata-rata adalah sigma X gitu ya. Per N begitu kan? 210 dibagi 3. Jadi rata-ratanya adalah 70 bukan? Oke, lantas deviasinya dari yang seperti itu deviasinya berapa? Nilai deviasinya yang dari nilai pertama adalah 0 bukan? 70 iya, 0. dikurang 70 jadi 0 ya. 0. Semua deviasi positif. Jadi dijumlahkan nanti deviasinya itulah kita dapatkan deviasi dari secara keseluruhan. Semua deviasi positif dan negatif apabila dijumlahkan pasti hasilnya 0. Oke? Jadi itu kita dapatkan deviasinya itu kalau keseluruhannya kita jumlahkan maka nilainya adalah 0. Coba dari 70 dikurangkan ke 70 dapat 0. Terus 60 dikurangkan jadi 2 berapa itu? 60 dikurang 70 jadi 10 ya? 10, Bu. 10. Oke, yang satu lagi itu minus atau positif? Minus ya? Minus karena di Minus. bawah. Kita jumlahkan semua dapatnya 0 bukan? Nah, jadi berlaku ini ya, semua deviasi positif dan negatif apabila dijumlahkan pasti hasilnya 0. Jadi secara keseluruhan itu nilainya kita dapatkan seperti itu. Itulah untuk mencari deviasi ya. Jadi deviasi kalau dia negatif makanya itu deviasi di bawah min, kalau dia positif dia itu adalah deviasi di atas min. Oke, itu untuk deviasi udah dapat ya nyarinya ya. Jadi kalau seandainya kita disuruh mencari deviasi begitu caranya. Kita jumlahkan dulu, baru kita rata-ratakan. Nilai selisih yang pertama, angka-angka dari X itu kita kurangkan dengan X barnya ataupun rata-ratanya. Yang kita dapatkan itulah deviasinya. Oke, contoh deviasi kita lihat di sini. Skor X, F
deviasinya berapa? X-nya ini berarti yang 8, X besar dikurang rata-rata. Rata-ratanya berapa ini? 30 dibagi 5, jadi 6. Sehingga 8 dikurang 6 positif, 7 kurang 6 positif 1. Sehingga kita dapatkan sigma X-nya sama dengan 0. Benar ya? Oke, sebentar. Kalian boleh simak sebentar di sini. Oke, baiklah. Bisa dimengerti bukan? Bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, ada temannya yang tidak bisa mendengar jaringannya. Jadi soal jaringan di sini Ibu nggak ngerti ya. Mungkin jaringan di sana kurang bagus. Marahin aja Telkomselnya. Ya, pakai apa? Kenapa jaringannya kurang bagus? Memang kadang mau semacam itu. Ya, ada temannya yang tidak dapat jaringan sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik katanya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita lihat lagi semacam ini oke, selanjutnya ini adalah deviasi rata-rata. Kalau tadi adalah mencari deviasi ya, satu deviasi bagaimana cara mencarinya? Yaitu jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Artinya apa? Harga mutlak. Artinya kalau dia negatif, nilainya menjadi positif. Nilainya itu sama, nggak ada nilai negatif dan tidak ada nilai positif. Jadi nilainya misalnya kita dapat deviasinya negatif 2 ataupun negatif 1, kita jumlahkan dengan nilai 2 dan 1. Sehingga kita bisa dapatkan rata-ratanya. Ya, deviasi rata-rata atau AD istilahnya di sini sama dengan sigma X per N. AD adalah average deviation ataupun deviasi rata-rata. Sigma X adalah jumlah harga mutlak deviasi tiap-tiap skor atau interval. Setelah kita dapatkan per setiap X, kita jumlahkan, tidak berpengaruh nilai negatif dan positif. Nilainya namanya nilai mutlak. Dan dibagi dengan numbers of case, banyaknya nilai X. Itulah disimbolkan di sini dengan N besar. Bagaimana cara mencarinya? Kita perhatikan di sini. Kita lihat. Ini adalah deviasinya, ditotalkan semuanya, ya. 3, 8, 10, 8, 10, dan nilainya 42. Jadi nilai negatif dan positif di sini tidak berpengaruh. Artinya inilah nilai mutlaknya. Ya, begitu juga yang di sini ya. Nah, ini jadi sigma X 42 dibagi 7. Jadi dapat berapa? Sehingga kita dapatkan di sini deviasinya, kita lihat hasil-hasil studi tingkat sarjana Cindi 490/70. Maka rata-ratanya 70. Deviasinya ini 6,0, sementara Sinopi walaupun sama dia rata-ratanya 70, namun deviasi rata-ratanya di sini adalah 1,7. Sebelum Ibu bacakan lebih lanjut, di sini nilai yang paling bagus, yang lebih homogen itu nilai siapa? Satria Pasar Ibu. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini nilai siapa yang lebih homogen? Nilai si Cindi, Bu. Si siapa?
Ada yang menjawab lain? Bu, izin Adelina? jawab, Bu. Iya, Adelina? Nilai sinopi, Bu. Iya, nilai sinopi. Kenapa? Karena deviasi dia itu mendekati ke arah 0. Lebih kecil, bukan? Kan tadi udah Ibu bilang. Apabila deviasinya atau ranknya itu lebih kecil, maka tingkat kehomogenannya itu jauh lebih bagus dan nilai tersebut jauh lebih stabil. Kita lihat di sini ya. Karena deviasi rata-rata yang dimiliki Nopi jauh lebih kecil daripada Cindy, maka dapat kita interpretasikan bahwa nilai hasil studi Nopi sifatnya lebih homogen daripada nilai studi yang dicapai Cindy. Ya, kita lihat. Jadi kalau dari rata-ratanya saja, kita belum bisa lihat penyebaran data dia itu homogen atau tidak. Tapi setelah kita mencari deviasi rata-ratanya, kita dapatkan walaupun rata-ratanya 70 sama, tapi deviasinya di sini 1,7 dan sini adalah 6,0. Jadi apabila mau mencari ranking misalnya, kita dalam satu kelas, itu rankingnya itu misalnya sama rata-rata kelasnya, rata-ratanya. Tapi bagi guru yang memang dia jeli dalam membagi tingkat, misalnya juara kelas atau juara mana, yang dilihat deviasi standarnya itu. Ya, nilai deviasinya yang lebih homogen yang mana? Itulah yang menjadi juaranya. Nah, jadi kadang ada sebagian mama-mama ya, ibu-ibu taunya marah, nilai rata-rata anak saya itu sama. Kenapa anak dia yang bisa mendapat ranking 1, anak saya kok dapat ranking 2? Ternyata itu setelah dilihat dari tingkat deviasinya, nilai anak ibu si A mungkin deviasinya terlalu tinggi sehingga tingkat kehomogenan dari data yang dia punya kurang homogen ya. Tuh, nanti kalian bisa jelaskan apabila kalian menyusun suatu ranking ataupun menyusun suatu juara dari nilai yang sudah didapat seperti itu ya, bukan kita pilih kasih. Kita bisa jelaskan secara statistik. Ya, dan itu adalah penjelasan yang valid yang bisa diakui oleh banyak orang. Nah, bukan KKN ya. Oke, kita lanjutkan. Lantas deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi lebih dari 1. Ya, itu ada namanya data tunggal dan ada data berkelompok. Jadi untuk mencari deviasi rata-ratanya dia mempunyai cara yang tersendiri. Kita bisa lihat ini data tunggal ya. Ini data tunggal kenapa? Di sini hanya tertulis usia 31, 30, 29. Ini datanya tunggal. Jadi kita hanya tinggal mengalihkan ke samping ya. 31 dikali 4. Dapatnya ini ya 124. Maka deviasinya ini dia. Ya. FX-nya udah dapat di sini. Oke. Kita lihat di sini. Lantas bagaimana cara mencari semuanya? AD-nya berapa? AD-nya kita lihat di sini. Nah, ini untuk data berkelompok. Kalian juga bisa masukkan. Ini caranya. Ini kalau untuk data berkelompok kita perhatikan ini kolom yang kosong. Kolom kosong bagaimana cara mencari yang kita lihat di sini. Nah, nih. 75 ini 8. Bisa dapat 77. Ada yang tahu 77 dari mana? Muhammad Adrian? 77 dapat dari mana? Dari 75 ditambah 70 dibagi 2, Bu. 75 tambah 79 dibagi 2 maka 79 dapat dibagi 2. Iya, begitu ya. Ya, kalau datanya berkelompok begitu cara mencarinya, baru dikalikan ini kali ini ya. Ini contohnya masing-masing. Dan di sini sepertinya sudah lengkap semua contohnya. Kalian bisa masukkan. Nah, kalian coba-coba datanya itu sesuai dengan nilainya. Maka ini deviasi rata-ratanya kita dapatkan 6,194. Ya, nilai sigma semuanya sudah dijumlahkan begitu. Jadi dari penjelasan Ibu ini ada yang kurang mengerti boleh ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah paham semuanya? Sudah Satria? Sejauh ini bisa ada, Bu. Sudah ya? Oke.
masih gampang ini. Sebenarnya statistik itu enggak susah. Intinya kita harus teliti, kita ikuti secara sistematis, itu tidak ada yang susah. Ya, kenapa? Dia tidak berubah-ubah. Kalau memang apa dia tetap konsisten. Tapi kalau ilmu sosial itu baru susah. Kenapa? Orang bisa aja bicara sekarang iya, sebentar lagi bisa tidak. Besok lagi bisa iya juga. Itulah yang susah. Namun kalau statistik, kalau memang 5 ya 5, 6 ya 6. Begitu bukan? Oke. Jadi begitulah cara mencari deviasi standar. Baik itu data tunggal ataupun data berkelompok. Ya. Jadi kalau data tunggal itu akan sangat gampang, hanya tinggal mencari selisih datanya saja. Kalau data kelompok kita buat semacam ini ya, urutannya kita buat aja tabelnya. Tabelnya bagaimana sintak-sintaknya. Jadi untuk ini sepertinya sudah cukup, cuman Ibu lihat kemiringan ya, yang kemiringan data sebentar. Waktu kita sebenarnya sudah tinggal sedikit karena cumitnya tidak berbayar. Waktunya hanya singkat, 35 menit. Ya. Ibu lihat di sini, ini ya dia nilai definisinya. Mungkin kalian sudah membacanya, ya ini kemencengannya. Kalau dia yang ke kanan, dia positif. Yang ke kiri, dia negatif. Ya, kemencengannya ke kiri, dia negatif. Ini kalau kita lihat gambar itu terbalik ya. Yang kanan itu yang sebelah kiri tangan kita. Kalau yang sebelah tangan kanan kita itu adalah yang negatif. Begitu ya. Jadi kadang kita mau terbalik ya. Koefisien kemiringan Poisson, koefisien kemiringan Bowley, koefisien kemiringan Moment. Jadi untuk mengetahui skewness ini kita bisa menggunakan rumus-rumus yang di sini ya, ini rumusnya. Jadi sebelum mencarinya kita harus tahu dulu X-bar-nya, modus, dan mediannya. Nilai itu kita cari dulu, baru bisa kita mencari nilai kemiringannya. Jadi kalau dia sama dengan 0, itu kurva memiliki bentuk simetris, dan biasanya ini adalah kurva normal. Kalau dia besar, positively skewed. Kalau dia kecil 0, negatively skewed. Jadi ingat ini ya. Jadi untuk mencari ini kita cari dulu mediannya, X-bar-nya, dan modusnya. Baru kita bisa dapatkan nilai kemiringan dari data tersebut. Oke, ini contohnya juga sudah jelas bagaimana mencarinya ya. Tentukan nilai SK dan ujilah arah kemiringannya serta gambar grafiknya. Nah, cara menggambar grafiknya ini kita tentukan titik tengahnya. Ya. Nih, 35,5 ini dapat dari mana? Kita tentukan titik tengahnya. 31 tambah 40. Kita jumlahkan, kita bagi 2. Inilah kita buat titik tengahnya di sini. Ya, jadi menggambarnya enggak harus kita cari titik tengahnya, baru kita tarik garisnya. Oke, nah ini dia nilainya semacam ini. Kalian bisa coba ini kuartil ketiga, kuartil kedua. Jadi kita kalau dengan konsep Bowley ini kita menggunakan nilai kuartil. Jadi cara mencari kuartil itu gimana? Cara mencari kuartil 3, kuartil 2, itu semua ada langkah-langkahnya. Dan kalian bisa download gampang di mana juga bisa. Ya, banyak informasi-informasi untuk mencari nilai Q3, Q2, Q10, dan Q seterusnya. Nah, ini ya. Jadi caranya begini, udah dicari catnya, baru dimasukkan ke rumusnya, sehingga kita dapatkanlah nilainya negatif. Ya. Ini dia, masukkan ke sininya. Oke. Nah, oke, negatif 0,10. Selanjutnya keruncingan kurtosis Dennis menunjukkan tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Jadi itu ada istilahnya. Ya, kalau runcingnya itu bagaimana, leptokurtik, meruncing puncak relatif tinggi, dan lain sebagainya. Kalian nanti baca ya. Ini dia digambarkan. Kalau gambarnya meruncing ini, dia tanda merah namanya leptokurtik. Kalau dia ke bawah ini namanya mesokurtik, normal ya. Kalau dia
agak datar yang hijau tua ini namanya platykurtik. Nah, ini untuk kurva-kurva yang runcing tegak, tidak ada kemiringan. Dia mempunyai beberapa istilah, lepto, meso, dan platy. Jadi ini yang 3 jadi namanya normo, leptokurtik. Ini juga begitu cara mencarinya. Nggak susah ya, di sini frekuensi berarti X ke I dikurang rata-rata. Nih, 20 ditambah 30, 50 dibagi 2, dapat 25. X1 dikurang X, inilah dapatnya nilainya sekian. Begitu. Ya. Jadi ini gambarannya. Oke. Jadi sudah paham ya untuk kemiringan data? Sudah? Sudah? Jadi hari ini Ibu bebaskan, tidak ada tugas. Tidak ada tugas di pertemuan yang keempat ini. Namun, tidak ada tugas di pertemuan keempat ini. Ya. Tapi ada sedikit tugas tambahan dari Ibu untuk kalian mendownload software SPSS supaya kalian bisa mencoba pengolahan data menggunakan software tersebut. Jadi apabila nanti ujian tengah semester Ibu akan kasih soal agak banyak. Agak banyak kalian nanti bisa memilih. Kalau mau nilainya besar, kalian bisa kerjakan banyak. Kalau mau nilainya sedikit, kalian bisa kerjakan sedikit. Ya, namun situ kalian berusaha, Ibu bebaskan mau menggunakan apa saja untuk mencari isiannya. Tapi pada saat melaporkannya, kalian gunakan langkah-langkah mencarinya secara manual. Begitu. Artinya apa? Kita mencari secara manual kan kita udah tahu ya, langkahnya kita tunjukkan aja nilai langkah yang pertama. Misalnya cara mencari standar deviasi. Rumusnya ini kan nggak mungkin kalian jabarkan satu persatu, bukan? Dari misalnya ada 40 data. Kan nggak mungkin kalian tulis data itu semua satu persatu. Dan itu memakan waktu yang sangat banyak. Kalian bisa tunjukkan data terakhir, data tengah, data terakhir, data pertama, data tengah, dan data terakhir. Tapi nilai finalnya itu mewakili nilai dari jawaban kita. Makanya Ibu berharap kalian bisa mendownload SPSS dan mencari penyelesaian solusi masalah statistik menggunakan itu. Ya, jadi mempermudah kalian pada saat ujian. Ya, ujian semacam ini. Kalian tahu jalannya itu bagaimana mencarinya. Ini semacam ini ya kan, SKB. Ini kan kalau dia data yang masih sedikit, mungkin bisa kita satu-satu kita kurangkan. Tapi kalau data itu sudah sampai 40, 50 kan akan sampai 1 lembar baru bisa terselesaikan, bukan? Nah, jadi setidaknya kalian bisa menggunakan software tertentu ataupun alat hitung yang bisa membantu perhitungan kalian. Namun pada saat melaporkan hasil ujian tersebut, kalian bisa menunjukkan bagaimana cara manualnya, gitu. Cara manualnya dan langkah-langkahnya.